Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Apakah teman-teman semua masih semangat di hari-hari terakhir kuliah ini? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Febrianti Dwi Aksari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi tentang tips mengelola stres, tetap tenang di tengah gempuran tugas. Next. Jadi teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata stres? Yang pastinya sedih, cemas, marah, tertekan, gelisah, overthinking, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya hal itu tuh normal teman-teman, karena pasti semua dari kita itu mengalami hal tersebut. Jadi pengertian dari stres sendiri itu adalah stres adalah kelelahan emosional, fisik, dan mental akibat tekanan yang berkepanjangan. Jadi ketika kita merasa tertekan secara berkepanjangan, itu berarti kita lagi mengalami yang namanya stres itu. Next. Nah, menurut data dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, kita sebagai Gen Z itu menduduki peringkat pertama generasi paling stres atau generasi yang sering mengalami stres dibandingkan dengan generasi milenial dan juga Gen X. Kenapa? Next. Kenapa Gen Z itu sangat rentan stres? Yang pertama, adanya tekanan dari akademik dan karir sejak dini. Jadi pasti dari mulai kita kecil, mulai kita usia sekolah sampai usia sekarang ini, kita tidak pernah luput dari yang namanya pertanyaan mau jadi apa, kerja apa, pengen gimana, prestasinya apa. Nah, pasti dari semua pertanyaan-pertanyaan itu secara tidak langsung akan menjadikan penumpukan beban di diri kita yang akhirnya kita akan merasa tertekan, dan tertekan berkepanjangan itu yang lama-kelamaan akan menjadikan kita stres. Kemudian yang kedua adalah tekanan dari media sosial. Nah, jadi parahnya media sosial pada sekarang ini itu akan menjadikan kita terpressure karena banyak dari pencapaian-pencapaian orang-orang di luar sana itu yang sangat luar biasa. Jadi terkadang kita itu membandingkan diri kita atau pencapaian kita dengan orang lain tersebut yang mungkin tidak sepadan, padahal kita sudah melakukan yang terbaik, dan itu akan menimbulkan atau memicu juga stres pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah salah jurusan. Jadi di sini siapa yang dari teman-teman itu merasa salah jurusan? Pasti yang merasa salah jurusan itu akan merasa tertekan ketika kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan hal-hal lain di lingkup jurusan yang kalian ambil ini. Kemudian yang terakhir adalah tuntutan waktu dan overthinking. Selama kita kuliah, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tugas. Setiap hari Bapak Ibu dosen itu pastilah memberikan tugas. Nah, dari situ pasti ada deadline yang harus kita kejar. Dari deadline itu akan membuat kita merasa overthinking apakah kita bisa menyelesaikannya, atau overthinking dengan hal-hal lain. Nah, jadi tuntutan waktu ini membuat kita merasa sangat-sangat tertekan untuk mengerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga kita merasa stres dan mengakibatkan tugas itu tidak maksimal. Next. Jadi teman-teman, ketika stres itu berlangsung lama atau berkepanjangan akan menimbulkan beberapa dampak terhadap tubuh kita. Yang pertama, terhadap kesehatan mental kita. Yang pastinya ketika kita stres akan mudah marah, nangis, tersinggung, tidak fokus, dan lainnya. Kadang kita merasa lemas dan mual atau lainnya. Kemudian pada kesehatan tubuh kita, stres akan mempengaruhi beberapa kesehatan atau tingkat imun dalam diri kita. Lebih parahnya, ketika kita stres itu dapat memicu asam lambung, atau bahkan yang lebih ngerinya kita dapat terkena GERD. Selain itu, stres yang berkepanjangan juga menyebabkan penurunan produktivitas terhadap aktivitas yang kita lakukan. Selain itu, stres juga akan memicu atau menimbulkan pikiran merasa tidak cukup terhadap apa yang sudah kita capai, sehingga kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Next. Jadi gimana sih cara mengatasi stres itu? Stres itu bisa diatasi dengan dua metode. Yang pertama adalah emosional focus
dimana kita mengatasi masalah dengan mencoba mengurangi atau mengenali respon emosi yang datang dari dalam tubuh kita. Mungkin dengan cara makan, tidur, atau bahkan menangis itu dapat meredakan emosi yang ada dalam diri kita. Next. Kemudian cara yang kedua adalah problem focus coping, di mana kita fokus terhadap penyelesaian masalah yang dapat memicu terjadinya stres. Misalnya kita sedang mengalami atau mempunyai masalah dengan kedua orang tua kita, maka selesaikanlah masalah itu agar kita tenang dan juga tidak ada masalah lagi yang dapat memicu stres dalam diri kita. Next. Kemudian tips dari saya, ketika kalian merasa stres terutama dalam tugas, kalian bisa mencoba melakukan beberapa hal ini. Yang pertama itu membuat atau mengatur skala prioritas. Jadi kalian bisa mengatur skala prioritas tugas, mengerjakan tugas mulai dari yang mungkin tersulit atau mungkin dari yang deadline-nya paling cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan sharing dengan teman. Mungkin ketika kalian mempunyai masalah dan kalian tidak sharing atau tidak berbagi dengan orang lain, kalian tidak akan menemukan solusi. Tapi dengan sharing mungkin kalian bisa menemukan solusi yang bisa memicu pemikiran kalian, oh ternyata ini solusinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kalian merasa stres itu sudah tidak bisa diatasi sendiri, kalian bisa meminta bantuan dari profesional seperti psikiater. Kemudian yang terakhir adalah meluangkan waktu untuk me time. Jadi tubuh kita itu perlu istirahat, teman-teman. Jadi tidak selalu stres seperti itu. Jadi kita perlu meluangkan waktu untuk seperti olahraga, nonton series, atau melakukan hobi-hobi kita lainnya. Next. Oke, jadi tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari materi yang saya sampaikan. Jadi stres bukanlah musuh, melainkan alarm alami yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, bernafas, dan menata ulang prioritas. Stres adalah reminder bahwa kamu peduli, tetapi stres jangan sampai merugikan kamu sendiri. Oke, itu dia materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.